semangat yang terus bertambah gitu ya. Walaupun di sini baru ada 90 orang, mudah-mudahan nanti bisa bertambah dan 300 siswanya bisa hadir ya di Zoom meeting hari ini. Ibu mau menyapa dulu. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Baik. Ya, jawabannya gitu lah. Jawabannya tidak semangat gitu. Nah, ya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap, oke. Ibu sapa lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, apalagi sampai kemudian terpapar virus COVID-19 ya. Oh ya, tadi ada 2 orang yang chat katanya sedang sakit. Kita doakan dulu ya sebelum dimulai. Kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir di Zoom karena sakit ataupun keluarganya yang sedang sakit. Juga ada kabar pada saat pembukaan ya, sebelum pembukaan itu katanya ada seorang ayah dari salah satu siswa SMK Negeri 1 Ranca Ekek kelas 10 ya, teman-teman kalian itu yang ayahnya meninggal dunia. Ya, kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum dimulai kepada acara. Kita mulai dengan membaca almarhum yang meninggal dan doa juga untuk yang sakit ya. Semua yang sakit tidak Ibu sebutkan satu persatu. Kalau ada di antara keluarga kita, anggota keluarga kita yang sedang sakit pun mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasimut qalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfirna walahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa isfi anta syifa'an illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sifa'na. Fi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih atas doanya. Ya. Alhamdulillah sudah ada 100 lebih yang hadir. Tadi ya dibacakan kembali tata tertib selama melaksanakan aktivitas Zoom. Mangga Pak Dik-Dik bisa di-share. Tata tertibnya Pak Dik-Dik bisa di-share screen. Ya, tata tertib selama mengikuti
Zoom meeting gitu ya. Kenapa? Nanti kan di Zoom meeting. Jadi gunakan nama lengkap. Kemudian yang kedua, on kamera. Ya, adabnya ketika ada yang memberikan materi, kita itu harus memperhatikan, menyimak gitu ya. Makanya kameranya harus di on. Kemudian yang ketiga, selama moderator dan pemateri berbicara, speaker di-mute-kan. Ya, jadi tidak boleh ada yang dibuka. Itu membuat konsentrasi moderator dan pembicara nanti kurang fokus, gitu ya. Jadi tidak terdengar suara moderator atau pembicaranya. Kemudian yang keempat, tidak mencoret slide presentasi. Ketika pemateri share screen materinya, gitu ya, tolong tangannya tidak usah iseng pijit apapun gitu ya, sehingga nanti akan muncul coret-coret slide gitu ya. Dan yang kelima, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti cukup dengan menambahkan raise hand di layar monitor, ya, gambar tangan, gitu ya, atau misalkan di chat gitu, chatnya boleh ke everyone atau boleh langsung ke Ibu sebagai moderator. Ya. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, alhamdulillah hari kedua ini di hari Rabu ya, tanggal 21 Juli 2021 ini kita akan mengawali acara materi pertama itu tentang pengenalan tata tertib sekolah, gitu ya, tata tertib siswa dan tata krama. Nah, ini kalau di jadwal itu dituliskan itu pematerinya adalah Bu Lilis Nina sebagai Wakasek Kesiswaan, dikarenakan beliau ada halangan diganti oleh Pak Dedi ya. Nah, Pak Dedi ini sama, Pak Dedi adalah sebagai staf dari kesiswaan. Nanti yang sering kemudian bertemu dengan kalian gitu ya, di sekolah atau di acara-acara kesiswaan gitu, itu adalah Bu Lilis, Pak Dedi, dan nanti Bu Rian ya. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, supaya tidak mengambil waktu yang terlalu lama, untuk seperti biasa nanti ada pengisian pengisian jurnal gitu ya. Jadi jangan lupa ditulis materinya, kemudian nanti pengisian absensi. Nah, nanti absensi akan Ibu share di grup gitu ya, akan Ibu share di grup. Untuk itu kita awali acara kita, kegiatan kita di pagi hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya kepada Pak Dedi, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih Bu Witri atas kesempatan yang diberikan. Untuk mengetahui suara saya, mohon dilambaikan dulu tangannya apa suara. Kalau misalkan suara saya bisa diterima dengan baik, tolong lambaikan tangannya dulu. Ya, alhamdulillah ya. Sebagian besar sudah melambaikan tangan. Oke, terima kasih. Artinya berarti suara saya sudah bisa diterima dengan baik oleh peserta. Baiklah, kita mulai saja. Boleh? Ya. Pak Dedi, saya izin dulu. Saya izin dulu video, mau pindah tempat. Oke. Mangga Bu Witri, mangga Yulijah. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Yang kedua, ini permohonan maaf dari Ibu Wakasek Kesiswaan karena beliau tidak bisa menyampaikan materi karena ada halangan dan materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, sebelumnya, seperti nama yang ada di slide, nama saya sudah tertera di Zoom meeting. Saya jabatan saya sebagai staf kesiswaan yang bekerja sama dengan Bu Lilis sebagai wakil kesiswaan. Juga nanti ada Bu Rian sebagai staf kesiswaan. Jadi untuk staf kesiswaan itu ada dua, saya sendiri dan Ibu Rian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara pokok, yaitu saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa, baik kelas 1, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk lebih jelasnya, materi yang akan saya sampaikan, saya akan share dulu, mohon izin untuk menge-sharekan. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 SMK N1 Rancaikek tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, ini adalah tata tertib yang harus siswa atau peserta didik patuhi. Ini bisa dilihat yang pertama itu adalah tata tertib waktu. Poin 1 ini menyatakan bahwa peserta didik itu wajib mengikuti KBM selama pembelajaran jarak jauh atau daring di platform yang ditentukan oleh guru. Jadi platform ini adalah fasilitas yang akan dipakai oleh guru. Biasanya kalau tergantung gurunya, ada yang lebih suka menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, juga WhatsApp, ataupun aplikasi Team, dan lain sebagainya. Nah, ini seluruh siswa wajib mengikutinya. Kalau peserta didik tidak mengikutinya, berarti nanti akan berhadapan dengan sanksi yang akan diterapkan bagi siswa yang melanggar. Ya, ini poin 1. Yang kedua, tata tertib waktu, peserta didik harus mengikuti protokol kesehatan selama kegiatan jarak jauh daring. Ya. Jadi walaupun waktunya berada di rumah, ya, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, baik memakai masker, sering mencuci tangan, ya, tidak bergerombol, tidak sering meriung dengan teman-teman, ya, bergerombol. Biasanya kalau anak-anak seusia kalian ini senangnya main dengan teman-teman. Nah, untuk masa pandemi ini, silakan kalian batasi, ya, jaga jarak, agar COVID ini segera berlalu. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, biasanya kalau kalian itu di SMP, ini belajarnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya,
Tapi ketika kalian menginjak ke SMA atau SMK, ini jadi 5 hari. Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kapan dimulai pembelajarannya? Pembelajarannya dimulai pukul 7 sampai pukul 12. Jadi selama durasi waktu ini kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan lain selain belajar. Ikuti apa-apa materi yang akan disampaikan oleh guru sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing. Nah itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Yang kedua, ini ada tata tertib berperilaku selama masa pandemi ini. Ya. Peserta didik berpakaian seragam selama mengikuti kegiatan belajar di rumah. Nah, ini ya. Jadi walaupun di rumah, ketika kalian melakukan atau melaksanakan pembelajaran daring dengan guru kalian, pakaiannya ini harus berpakaian seragam. Tidak boleh menggunakan pakaian selain seragam. Kaos oblong, kemeja, dan lain sebagainya. Apa saja sih seragam yang ada di SMK ini? Putih abu, ya, seragam batik, pramuka, dan baju muslim. Untuk hari Senin dan Selasa, ini pakaian yang dipakai selama pembelajaran jarak jauh itu adalah putih abu. Ya. Ke atasnya putih, ke bawahnya abu. Untuk Rabu, ini adalah seragam batik. Ya. Dan untuk Kamis, seragam pramuka. Untuk Jumat, baju muslim. Bapak gimana? Cina saya mah ada belum punya bajunya sekarang mah. Mau beli juga sekolahnya ditutup. Nah, insya Allah nanti akan dijadwal, ya, akan dijadwal kapan kalian bisa ke sekolah untuk membeli seragam, ataupun saya macam mau cepet-cepet beri seragamnya, putih abu mah ada banyak di pasar, tidak apa-apa. Ya. Tetapi di sekolah juga menyediakan seragam putih abu, ya, batik, pramuka, baju muslim. Bukan sekolah sih, koperasi ya, koperasi menyediakan baju-baju tersebut. Sampai kapan bukanya nanti? Pokoknya nanti dijadwal lah ya, dijadwal kapan kalian harus ke sekolah untuk mempunyai seragam-seragam di bawah ini. Jadi sekali lagi selama pembelajaran daring kalian harus menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Itu ya. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan bahwa peserta didik ini wajib mengisi daftar hadir ya setiap mata pelajaran yang diikuti. Jadi nanti guru dari mata pelajaran biasanya menggunakan Google Form ataupun menggunakan WhatsApp untuk daftar hadirnya. Jadi kalian tidak boleh cuek ya ketika guru meminta kalian untuk mengisi daftar hadir, kalian silahkan ikuti. Karena keterlambatan mengisi daftar hadir, apalagi di Google Form, itu nanti bisa tidak terekap ya. Misalkan gini, guru itu merekap jam 10 pagi, kalian ngisi absennya jam 11, otomatis nanti ketika gurunya merekap, nama kalian tidak terekap karena waktunya sudah lebih. Ya. Bapak, cina saya suka ada kendala Pak dengan HP-nya dengan segala macamnya. Nah, bagi peserta didik yang terkendala secara teknis, ya baik itu dari segi fasilitas, misalkan, saya mah HP-nya juga rusak. Nah, ini bisa dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan dengan wali kelas dan guru BK. Itu ya. Sekali lagi, yang kedua ini kalian wajib mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya,
Peserta didik mengisi presensi paling lambat 10 menit ketika pelajaran dimulai. Ini lagi. Jadi ketika pelajaran dimulai, 10 menit silahkan absensinya presensinya diisi ya. Jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan. Resikonya kalau kalian melebihi batas waktu yang mending kalau lewat WA ya. Kalau WA itu chatnya masih ini. Kalau gurunya menggunakan WA itu chatnya masih tersimpan di slide yang terakhir. Tapi kalau menggunakan Google Form ketika guru mengecek itu kalian bisa-bisa kalau terlambat itu tidak terekam ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ketika pembelajaran maya, peserta didik wajib mengaktifkan kameranya. Nah seperti ini sekarang ini ya. Nanti kalian itu ada pembelajaran melalui Zoom meeting misalkan. Nah, silakan aktifkan kameranya, jangan ditutup ya, jangan ditutup karena bagaimana guru bisa mengenali kalian kalau guru tersebut tidak melihat wajah kalian ya. Nah, itu. Juga peserta didik wajib menggunakan nama lengkap. Nah, seperti tadi ya. Ada yang namanya cuma nama istilah, nama samaran, itu nggak boleh ya. Di WhatsApp juga begitu ya. Harus menggunakan nama asli. Sekali lagi, peserta didik wajib menggunakan nama lengkap pada saat menggunakan kelas maya. Tidak dipergunakan menggunakan nama lain ya, atau istilah-istilah yang kurang baik. Itu. Bahkan kemarin juga kami menemukan istilah-istilah yang tidak baik ya di Zoom kalian. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi lagi berarti ada sanksi yang akan kalian terima. Ya. Nanti sanksi-sanksinya ada setelah paling terakhir. Nah, itu untuk tata tertib berperilaku. Ada lagi yang keenam nih, peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran, tidak bisa mengikuti pembelajaran, wajib memberitahu wali kelasnya dan guru BK dengan menunjukkan surat izin orang tua atau wali melalui WhatsApp. Jadi kalau kalian tidak bisa hadir dalam pembelajaran tertentu, silakan kalian konfirmasi ya, komunikasikan ketidakhadiran kalian. Pertama itu ke guru mata pelajarannya, yang kedua tembusan kepada wali kelas ataupun guru BP ya, atau guru BK. Cukup dengan WA saja, lebih lengkap itu pakai surat izin orang, dipotokin. Dipoto, silakan ditandatangani sama orang tua, kirimkan lewat WA. Seperti kegiatan pembelajaran biasa aja, ketika kalian tidak masuk, kalian menulis surat, orang tua kalian menulis surat dan disampaikan kepada guru. Ini pun sama, tinggal dipoto saja. Ya, nah itu. Yang ketujuh, ini kerap terjadi pada kalian. Yang pertama nih ya, peserta didik tidak dipergunakan menggunakan cat rambut. Ya, nah ini sering ketika luring, ini kemarin juga kami menemukan beberapa siswa ketika luring ke sekolah akan praktek, ternyata rambutnya ini bukan hitam lagi, tetapi ada yang merah, ada yang kuning rambutnya itu. Nah, terpaksa Bapak potong pada saat itu juga ya rambutnya. Resiko ketika rambut kalian tidak rapi, Bapak rapihkan ya. Bapak identik dengan di sekolah itu selalu bawa gunting ya. Gunting ketika melihat ada siswa yang rambutnya tidak karuan, panjang, bercat, seketika itu juga Bapak gunting
Bapak rapikan. Yang selanjutnya, tidak bercat kuku. Ini kejadiannya banyak dialami oleh siswa perempuan, ya, atau peserta didik yang perempuan. Jadi untuk cat kuku jangan dipakai dulu, ya. Nanti kalau setelah lulus silahkan saja, ya. Yang selanjutnya, peserta didik tidak bertato, ya, bertato. Semua ketahuan sama gurunya, tidak begitu, ya. Tato kalian itu tidak boleh bertato, bertindih, ya. Dan untuk perempuan berlipstik, ya. Nanti ditegur nih kalau lagi Zoom meeting ini ada yang berlipstik nih, kelihatan ya. Bentar, ada gangguan teknis, ada suara masuk. Yang selanjutnya ini peserta didik putra. Putra nih khususnya, wajib berambut pendek dan rapi. Nah, kejadian yang sering ini ketika kalian belajar di rumah, ini kan tidak ke sekolah nih kalian nih ya, tidak pergi ke sekolah. Tidak pergi ke sekolah sehingga guru tidak bisa mengontrol, pas kali kalian ke sekolah rambutnya panjang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Malahan kemarin ketika kalian pertama masuk, itu ada yang namanya cek fisik. Ya. Nah, di sana harus mulai dirapikan. Ya. Rambut itu tidak boleh panjang. Pendek saja, sebagaimana anak sekolah. Jangan sampai status anak sekolah, ya, tapi rambutnya kayak gangster gitu ya, kayak preman. Nggak bisa begitu. Ketika kalian menjadi peserta didik, ya jadilah peserta didik. Dari perilakunya, dari rambutnya, ya dari cara belajarnya, berperilakunya seperti itu. Ya, ini wajib nih. Tadi tidak boleh bercat kuku, bercat rambut, bertato, bertindik, berlipstik. Yang kedelapannya ini tidak boleh berambut panjang atau harus berambut pendek dan rapi. Nah, itu. Untuk selanjutnya, nah apabila ada kendala, ini sering terjadi ya, kendala ini sering terjadi di siswa SMKN 1 Rancaikek. Peserta didik yang memiliki kendala teknis, ya, berupa fasilitas HP yang tidak lengkap, ya, ataupun yang rusak, tidak memiliki kuota, HP bergantian dengan kakaknya, HP bergantian dengan adik-adiknya, karena HP-nya cuma satu, misalkan. Bapak, Ibu, saya mah HP-nya cuma satu, cuma punya Bapak saja, saya mah tidak punya HP. Nah, ini wajib mengkomunikasikan kepada sekolah agar bisa dicari solusinya, ya. Maaf, ada suara masuk lagi nih. Suaranya dikecilkan dulu. Ada yang belum di-mute, Alivia. Nah, sudah. Bentar, ada yang masuk nih. Oh, Bu, itu ya yang itu ya ada masuk. Bentar, saya live dulu sebentar ya. Maaf, ternyata di saya yang masuk suaranya. Ya, ulangi lagi, ketika peserta didik memiliki kendala teknis berupa fasilitas HP yang tidak memiliki kuota, HP bergantian dengan orang tua, HP bergantian dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, ini wajib mengkomunikasikan. Jadi ulah cicing wae ini tidak boleh diam saja. Kalian konsultasikan kepada wali kelas. Ibu, Bapak, dan saya mah tidak punya HP. Ada juga HP punya Bapak atau punya Ibu atau punya kakak saya. Nah, nanti ketika pembelajarannya mungkin guru itu
memberikan solusi, apakah bisa pakai print out, ya print out nanti difotokopi oleh kalian. Jadi jangan diam saja ketika kalian mempunyai kendala teknis seperti ini. Insya Allah kalau dikomunikasikan bisa belajar, ya, bisa sama, hak kalian bisa mendapatkan hak yang sama dengan peserta didik yang punya fasilitas. Untuk selanjutnya, ini masalah pengiriman tugas nih, berlaku dalam 1 hari sebagaimana jam pelajaran pada hari tersebut, kecuali ada komitmen dengan guru mata pelajaran. Nah, ini aturannya ketika pembelajaran selesai, ya, artinya ketika pembelajaran itu selesai, silakan kalian kerjakan, ya. Misalkan gini, selesai nih jam 10, ya. Saya karena jam 11 ada belajar lagi, nanti setelah duhur itu silakan kerjakan, ya. Lalu kirimkan pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda, ulah diengke-engke, ya. Kalau diengke-engke, lamun ditunda-tunda, ya, nanti semakin bertumpuk tugasnya itu. Ya terkecuali ada komitmen dari guru mata pelajaran. Misalkan begini, tugas ini dikumpulkan 3 hari ke depan, itu bisa saja. Tapi bagi guru yang tidak memberikan komitmen seperti itu, kalian silahkan cek bahasa Sunda nama hideng sorangan, ya. Sadar sendiri, silakan kalian mengirimkan tugas dalam waktu yang sama dalam hari itu. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat itu akan terus bertumpuk tugasnya. Nah itu, ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada bentuk sanksi, ya. Nah, ketika kalian melanggar hal-hal yang di atas tersebut, nanti ibu wali kelas kalian itu akan mengadakan pembinaan. Nanti kalian dipanggil dan dibina oleh wali kelas. Ya. Biasanya itu pertama itu ada surat panggilan dulu. Kalian sudah dipanggil wali kelas. Biasakan kalian tidak datang juga, maka ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah. Ya. Ketika kalian tidak datang ke sekolah, maka guru akan berkunjung ke rumah. Ya. Dan memanggil orang tua dan buat perjanjian secara tertulis di atas materai. Nah ini berat, ya. Kalau membuat perjanjian tertulis di atas materai bahwa kalian tidak akan mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir itu adalah sanksi yang terakhir itu dikembalikan kepada orang tua. Ini bahasanya lemes, dikembalikan kepada orang tua, tapi pada hakikatnya berarti kalian kalau dikembalikan kepada orang tua artinya kalian tidak bisa lagi belajar di sekolah SMK Rancaikek. Karena kemarin pada saat PPDB, orang tua kalian menitipkan kepada kami, ya, ketika kami tidak bisa istilahnya ketika kalian tidak bisa diurus, tidak bisa dididik, maka konsekuensinya kami akan kembalikan lagi kepada orang. Artinya kalian berarti tidak ada hubungan lagi dengan SMKN 1 Rancaikek. Nah itu mungkin tata tertib yang harus kalian ikuti selama masa pandemi ini. Jadi untuk beberapa bulan kemudian pembelajaran di sekolah kita itu adalah pembelajaran daring. Mudah-mudahan ini sampai Agustus. Setelah Agustus kita mudah-mudahan ada selain daring juga kita berharap ada tatap muka terbatas. Ya. Ada tatap muka terbatas yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Mudah-mudahan di bulan Agustus sesuai dengan instruksi dari pemerintah
Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa menjalani sekolah ini dengan normal. Ya, itu saja mungkin materi dari saya. Silakan kalian rangkum ya. Jangan lupa mengerjakan jurnal kegiatannya. Nanti di sana ada nama pemateri saya, nama pemateri. Ini sebenarnya pematerinya Bu Lilis ya. Pematerian Bu Lilis disampaikan oleh saya sendiri. Diwakilkan gitu. Untuk selanjutnya mungkin dicukupkan sekian. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Witri. Iya, terima kasih Pak Dedi. Mohon maaf anak-anak, Ibu pakai masker karena ini ada di ruangan lab PKJ, sedang ada beberapa orang di sini. Jadi protokol kesehatannya Ibu gunakan ya, Ibu laksanakan. Ya, alhamdulillah tadi materi pertama sudah tersampaikan. Karena memang di sini tidak ada sesi tanya jawab ya Pak Dedi. Ya, berarti dilanjutkan ke materi yang berikutnya berarti ya. Ya, betul. Ya. Materi berikutnya yaitu terkait dengan pengenalan kurikulum ditambah kurikulum darurat COVID-19. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Haji Dudin Imaduddin MPD. Saya perkenalkan dulu, beliau itu adalah Bapak Wakase Kurikulum ya di SMK Negeri 1 Rancaikek. Sudah hadir di sini Pak Dudin? Ada nggak? Udah belum? Udah ada, Bu. Sudah. Oh iya. Materi selanjutnya selanjutnya saya berikan kepada Pak Haji Dudin untuk menyampaikan materi terkait dengan pengenalan kurikulum. Mangga dipersilakan. Tes, ada suaranya? Halo? Bisa didengar suaranya? Udah, Pak. Udah jelas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita, kegiatan siswa khususnya untuk memulai kegiatan pembelajaran, dan minggu ini digunakan sesuai dengan jadwal, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran yang dibawa oleh beliau. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator atau pembawa acara Bu Witri yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam hal ini untuk menyampaikan materi
terkait dengan kurikulum di SMK Negeri 1 Rancaikek pada acara MPLS ini. Anak-anakku sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ketiga ya dalam kegiatan MPLS ini. Walaupun kemarin kita diselingi dulu libur, yaitu untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha sekaligus dirangkai dengan kegiatan kurban. Dan alhamdulillah hari ini kelihatan dari wajahnya tampak semangat ya. Kita harus selalu semangat, harus selalu menumbuhkan rasa optimis. Karena itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih berwarna. Apabila kita memulai hari dengan optimis, penuh harapan, maka insya Allah kita akan melewati hari itu dengan sesuatu yang baik. Ya. Yang kedua, Bapak senantiasa berdoa dan kita semua harus sama-sama menyisihkan doa kita agar situasi pandemi yang melanda dunia, khususnya negara Indonesia, agar segera Allah cabut sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kembali normal ya. Sudah hampir 1,5 tahun kita dalam kondisi seperti ini. Kita tahu, kita bisa merasakan betapa kegiatan kita itu seakan-akan terbatas ya itu. Tetapi ini bukan suatu halangan dan rintangan. Ada hikmah yang besar di balik setiap peristiwa. Termasuk pandemi yang melanda seluruh manusia di muka bumi ini, hanya bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang tafakur, yang bisa mendapatkan hikmah di balik semua ini. Untuk itu sekali lagi Bapak mengajak khususnya kepada siswi baru agar senantiasa untuk optimis, tetap semangat, ya. Istilah Sundanya ento ngarasula, tidak usah mengeluh, tetapi jadikan peristiwa ini sebagai sesuatu yang bisa diambil nilai-nilai positif. Apa contohnya? Kita lebih banyak waktu luang. Nah, waktu luang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Itu pengantar dari Bapak. Baik, anak-anakku sekalian, di kegiatan ini Bapak tidak akan panjang lebar, mengingat juga banyak sekali kendala, termasuk kalian juga harus berhemat kuota, ya, berhemat juga kondisi HP-nya mungkin tidak sama, ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyimak paparan tentang materi yang berkaitan dengan kurikulum. Sebuah sekolah adalah sebuah lembaga yang resmi. Artinya, sekolah itu adalah salah satu tempat yang formal untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi ada yang belajar, siapa yang belajar itu adalah siswa. Dan yang mengajar atau mendidik itu adalah Bapak Ibu guru. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya kita harus mengacu kepada satu aturan, ya, mengacu kepada sebuah kerangka. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Apa yang akan dipelajari, bagaimana sistem belajarnya, apa materinya, nah itu kita harus mengetahui. Makanya untuk mengatur semua proses kegiatan belajar mengajar itu, maka muncullah yang disebut dengan kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi dipahami sedikit ya, itu. Nah, ketika kalian masuk belajar di sebuah
institusi pendidikan, sekarang kalian alhamdulillah, Bapak katakan kalian sudah tepat memilih sekolah di SMK Negeri 1 Rancaikek. Dan kalian harus bangga, ya. Harus bangga, sebab dengan bangga itu kalian bisa tetap semangat belajar. Kalau kalian tidak bangga, mau bagaimana mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, baik. Materi yang akan disampaikan tidak terlalu yang rumit, ya. Artinya di masa kegiatan MPLS ini, kalian akan diperkenalkan berbagai hal-hal yang terkait dengan kurikulum yang sebelumnya mungkin selama ini kalian tidak mengetahui. Ketika kalian dari SMP masuk ke SMA atau SMK, ya, tentunya itu merupakan suasana baru. Ya. Nah, untuk SMK Negeri 1 Rancaikek, marilah kita mulai dari pengenalan kompetensi keahlian, ya, atau sering disebut dengan jurusan. Ya. Nah, di SMK Negeri 1 Rancaikek khususnya, atau di SMK yang ada di Indonesia ini terdapat banyak sekali kompetensi keahlian. Nah, urutannya, ya, pemerintah membagi menjadi beberapa bidang keahlian. Jadi bidang keahlian ini merupakan pokok. Ya. Dari bidang keahlian kemudian dijelaskan lagi atau diuraikan lagi menjadi program keahlian. Nah, dari program keahlian lagi lebih spesifik mengerucut kepada kompetensi keahlian atau sering disebut dengan jurusan. Nah, ini hanya ada di SMK. Kalau di SMA yang Bapak tahu, SMA itu ada jurusan penjurusan, ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa. Ya. Kalau di SMK ini seperti kalian nanti kalau Bapak doakan bisa kuliah, ya, itu spesifik mempelajari satu disiplin ilmu yang ada di jurusan tersebut. Makanya masuk ke SMK itu sudah dari awal diplot bahwa kalian itu memang betul-betul akan mendalami, mempelajari satu bidang tertentu. Makanya masuk SMK harus betul-betul berdasarkan minat, ya. Nah, apakah kalian ada yang sampai saat ini masih merasa terpaksa? Nah, ini harus mulai diluruskan niat kalian, ya. Aduh, saya mah terpaksa masuk SMK teh. Bahkan saya tidak minat sebenarnya masuk listrik misalnya. Saya minatnya masuk TKJ. Nah, ini dari awal harus diluruskan dulu nawaitunya, niatnya. Kamu masuk SMK dan memilih jurusan itu memang betul-betul ingin, ya, mempelajari, ingin menguasai bidang kompetensi keahlian tersebut. Nah, itu. Untuk program pendidikannya di SMK itu, ya, barangkali ada yang belum tahu, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, kebetulan di kita semua kompetensi keahliannya semuanya adalah jenjang 3 tahun. Ya. Ada apa yang kompetensi 4 tahun? Ada, ya. Ada. Contohnya dalam bidang seni, kalau tidak salah di SMK 10 itu ada, ya, yang SMK-nya itu 4 tahun belajarnya. Jadi kalau lulus itu setara dengan lulusan D1, ya, kalau di perkuliahan. Baik, kita kembali ke materi. Apa saja jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK? Itu ada 5, ya. Kalian juga sudah tahu. Bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ini teknologi basicnya, ya, bidangnya teknologi dan rekayasa. Meliputi program keahliannya teknik otomotif, teknik kendaraan listrikan, dan teknik kimia. Sedangkan di kita kompetensi keahliannya ada 3 yang berkaitan dengan bidang keahlian. Pertama, teknik kendaraan ringan. Nah, ini harus mulai diingat-ingat, ya, istilah-istilah ini. Itu sering disebut TKR. Itu 3 tahun. Kemudian teknik instalasi tenaga listrik. Alhamdulillah tahun ini ada 3 rombel untuk TITL dan 2 rombel untuk TKR. Atau sering disebut TITL, ya. Kemudian kimia tekstil. Sama itu juga 3 tahun.
yang termasuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer dan informatika, itu di kita membuka kompetensi keahlian TKJ, panjangan dari teknik komputer dan jaringan. Ini yang sampai saat ini masih banyak peminatnya ya, karena mungkin sekarang kita masih booming dengan suasana IT ya, makanya orang tua dan siswa masih banyak memilih jurusan ini dan ini menjadi jurusan primadona ya. Nah ini juga 3 tahun dan yang kelima ini bidang keahliannya bukan teknologi tapi berbasis pariwisata. Program keahliannya tata busana. Kompetensi keahliannya tata busana. Ada kompetensi keahlian lain seperti di SMK Negeri 2 Balendah ada tata boga. Yang tidak ada itu tata kolan ya. Tata kolan. Tata kolan itu juga ada di SMK 10 itu Karawitan biasanya. Tata busana yaitu sama 3 tahun. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengenal kompetensi keahlian, kita juga kalian juga harus tahu mata pelajaran apa yang akan dipelajari selama 3 tahun ini. Ya. Nah, mata pelajaran yang dipelajari di masing-masing kompetensi keahlian berbeda. Tapi ada juga yang sama. Nah, mata pelajaran yang dipelajari di SMK, khususnya SMK Negeri 1 Rancaikek, terdiri dari 4 jenis atau 4 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran kelompok A atau sering disebut muatan nasional. Artinya mata pelajaran ini secara nasional wajib harus dilaksanakan. Mau jurusan apapun. Apa mata pelajarannya? Pertama PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kedua PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketiga, Bahasa Indonesia. 4, Matematika. Kelima, Sejarah Indonesia. Dan keenam, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Sekali lagi, itu masuknya kelompok muatan nasional. Jadi secara nasional wajib ya menyelenggarakan pelajaran yang ini. Yang kedua, yaitu muatan kewilayahan. Ada 2 mata pelajarannya, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu sering disingkat PJOK. Nah, sampai sini paham ya? Jadi semua jurusannya SMK yang dimanapun, kelompok A dan B ini wajib diikuti. Selanjutnya, yang membedakan di SMK ini baru pada mata pelajaran kelompok C. Kelompok C sering disebut juga mata pelajaran kejuruan atau spesifik ya khusus diajarkan di kompetensi keahlian tertentu. Ya. Nah, mari kita simak apa saja ya mulai dari sekarang ini yang di slide ini TKR ya. Teknik kendaraan ringan. Di TKR ini untuk mata pelajaran kelompok C dibagi lagi 3 ya. Sama di jurusan lain juga. C1, C2, C3. C1 adalah mata pelajaran yang termasuk kelompok dasar bidang keahlian. Jadi satu bidang keahlian semua pasti mempelajari. Ya. Terdiri dari SIMDIK atau simulasi dan komunikasi digital, kemudian kimia dan fisika. Ya wayahna ya, kalian yang masuk teknologi ketemu lagi dengan pelajaran-pelajaran eksak ya, fisika, kimia. Nah, kedua kelompok C2. Nah, ini lebih khusus lagi, yaitu mata pelajaran dasar program keahlian. Di TKR ini khususnya anak TKR ya, yang hari ini ikut Zoom, perhatikan minimal kamu sudah mulai tahu mata pelajarannya. Ya. Ada gambar gambar teknik otomotif. Kemudian teknologi dasar otomotif dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian yang ketiga, C3, kompetensi keahlian. Nah, ini spesifik lagi.
betul-betul kalian harus betul-betul mempelajari dengan sungguh-sungguh, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pembinaan tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan PKK atau sering disebut produk kreatif kewirausahaan. Ya. Nah, mari kita lihat alokasi waktunya. Untuk masing-masing mata pelajaran ini, apakah semuanya diajarkan di kelas 10, 11, 12? Tentu tidak. Ya, kita bisa melihat penjelasannya di bagian sebelah kanan. Di sana ada kelas 10, 11, 12 untuk PKL. Untuk PAI ini semua wajib mengikuti dari kelas 10, 11, 12 sebanyak 3 jam pelajaran. PKN harus, jadi ada, ketemu lagi pasti dengan kelas 10, 11, 12. Ya. Dan lainnya. Kecuali sejarah. Jadi sejarah ini hanya dipelajari di kelas 10 saja. Kamu tidak akan ketemu lagi nanti di kelas 11 dan kelas 12. Seni budaya di SMK ini hanya dipelajari di kelas 10. Bedakan dengan di SMP. Di SMP itu kamu belajar seni budaya dari kelas 7, 8, 9. Ini sudah wareg ya. Kemudian PJOK itu hanya di kelas 10 dan 11. Dan seterusnya, ya kamu bisa melihat kolom-kolom tersebut, nanti Bapak share materinya. Kamu bisa melihat, oh mata pelajaran ini hanya dipelajari di kelas ini. Ya, mata pelajaran ini hanya di kelas ini. Dan satu lagi, ya selain kelompok A, B, dan C, ada yang disebut dengan mata pelajaran mulok atau muatan lokal. Di SMK Negeri 1 Rancaikek, namanya juga muatan lokal, ya, kita mengambil mata pelajaran bahasa Sunda yang akan dipelajari di kelas 10 dan 11 selama 2 jam pelajaran. Sedangkan mulok untuk kelas 12, nah ini kamu bersyukur untuk tahun ini ya, selamat. Kalian akan mendapatkan mata pelajaran bahasa asing. Alhamdulillah untuk SMK 1 Rancaikek tahun pelajaran ini kalian akan, berarti yang kelas 12 ya, kalian akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Jepang selama 2 jam pelajaran. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari sungguh-sungguh, ini bisa jadi bekal, siapa tahu ada yang akan berangkat ke Jepang ya untuk kuliah atau untuk menjadi tenaga kerja. Itu untuk TKR. Selanjutnya untuk TITL. Tidak akan dibahas panjang lebar karena prinsipnya sama ya. Yang membedakan itu sekali lagi pada mata pelajaran kelompok C. A, B pasti sama semua ya. Nah, untuk TITL ini kalian perhatikan mata pelajarannya. Ya, nanti akan di-share. Selanjutnya kimia tekstil. Kimia tekstil. Nah, itu juga ya. Jadi ada beberapa mapel yang dipelajari sama, ada yang mapel yang hanya dipelajari di jurusan atau kompetensi kalian tertentu. TKJ. Nah, ini sekitar saja. Iya, itu ya. Kemudian terakhir tata busana. Iya. Tata busana ini karena kelompok pariwisata, jadi ada sedikit perbedaan terutama di mata pelajaran yang C1 ya. Kalau yang di yang 4 kompetensi lainnya ada fisika kimia, maka untuk tata busana tidak ada fisika kimia. Bagi yang kurang minat, ini adanya IPA terpadu. Ya, itu. Untuk yang lainnya sama ya. Oke, itu sedikit sekilas tentang pengenalan jurusan atau kompetensi keahlian di SMK 1 Rancaikek. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih pembelajaran di SMK Negeri 1 Rancaikek? Yang namanya belajar tentunya sama saja ya, kalian juga kan dari SD, SMP itu sudah biasa. Tapi yang membedakan ya, hal-hal yang membedakan mungkin ini selintas saja, bahwa pembelajaran di SMK
itu kita hanya 5 hari untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yaitu dari hari Senin sampai Jumat. Bagaimana Sabtunya? Sabtu itu kalau suasana normal sebelum pandemi, atau nanti mudah-mudahan ke depan pandemi ini telah selesai, itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Di kita banyak sekali, nanti akan dibahas tuntas oleh kesiswaan ya. Ada remaja masjid, ada pramuka, ada PMR, ada lainnya ya. Gitu. Tuh. Yang kedua, pembelajaran nih tolong bagi yang biasa lelet. Ini kita bicara kalau suasana normal ya. Waktu belajar dimulai pukul 7 sampai pukul berapa? 15 cukup. Lumayan ya. Kalau waktu SMP kalian sampai jam 1, 2 atau paling lama jam 2 hari Senin, rata-rata jam 12 jam 1, maka di SMK kalian harus sudah siap belajar sampai dengan jam 15.15 atau jam 3 sore. Ya. Tetapi di sini kita punya kebijakan bahwa waktu istirahat pun disesuaikan ya, ada 2 kali waktu istirahat, kecuali untuk hari-hari tertentu kurang lebih 30 menit itu untuk dipakai untuk sholat, untuk jajan dan sebagainya. 4 jam. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kalau di SMP kalau tidak salah 40 menit. Ya. Di SD 35 menit. Atau ada yang 30 malah. Selama 1 minggu kalian akan dibebani jam belajar itu 48 sampai 50 jam pelajaran per minggu. Khusus kelas 10 itu kalau tidak salah 48. Ya, kalau BP, BK itu tidak ada jam pelajarannya, ya. 48. Kalau kelas 10, kelas 50 jam. Berarti dibagi 5 hari. Maka rata-rata 1 harinya itu 10 jam pelajaran kali 45 menit. Ya, paham itu. Jadi itu pengaturan jam. Kemudian untuk kegiatan belajar, kita meliputi ada kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu pelajaran yang resmi ya, mata pelajaran yang sudah tadi dibahas. Kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler, kalian minimal wajib mengikuti 1, minimal. Boleh 2, 3, boleh, selama bisa mengatur waktu dan tidak mengganggu kegiatan inti belajar. Ya, itu. Baik, dilanjut. Dilanjut slide-nya, Pak Dik-Dik. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, selain kita belajar di sekolah ya, tentunya karena SMK ini juga salah satu tujuannya menyiapkan tenaga terampil, maka kalau kalian lulus dari SMK sebetulnya ada double atau ganda manfaat atau ganda kelebihan ya. Yang pertama, kalian tetap belajar mata pelajaran umum. Seperti halnya di SMA atau di MA ya, aliyah. Kelebihannya kalian juga akan mempelajari mata pelajaran yang mengarah kepada penguasaan keterampilan tertentu atau skill. Makanya lulusan SMK itu disiapkan oleh pemerintah, setelah lulus kalian itu akan bisa memilih 3 alternatif. Ya. Sering disebutnya istilahnya BMW ya. BMW itu bukan merek mobil, tapi output dari lulusan SMK ini bisa ketiga-tiganya. Harus masuk minimal ke yang satu itu ya, BMW. Jangan yang di luar itu. B itu apa? Diharapkan kalian kalau lulus bisa bekerja mandiri. Alah, kenapa bekerja? Ya karena kalian selama 3 tahun sudah dibekali dengan keterampilan, skill. Ya. Yang kedua, ya, bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi.
Jadi kamu harus punya cita-cita, punya komitmen bahwa belajar itu supaya dengan hadis Rasulullah bahwa belajar itu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim dari mulai sejak lahir sampai dengan masuk liang lahat. Artinya jangan berpikir bahwa sekolah saya ada paling nggak sampai SMK. Aduh, jangan, itu sudah menutup seolah-olah sudah menutup nasib kamu ya. Kamu harus berpikir bahwa saya setelah SMK akan kuliah. Nah itu. Jadi pendidikan itu harus terus ya. Baik yang formal maupun non formal. Jadi sekali lagi lulusan SMK juga bisa melanjutkan kuliah. Sama dengan SMA, jangan khawatir. Ya. Karena apa? Mata pelajaran yang dipelajari di SMA juga dipelajari di SMK ya, matematik, bahasa Indonesia. Alhamdulillah dari tahun ke tahun lulusan SMK Negeri 1 Rancaikek tingkat presentasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi semakin tahun semakin bertambah. Ya. Kemudian yang ketiga BMW, wirausaha. Jadi kalian memungkinkan untuk bisa merintis usaha. Usaha apa? Ya usaha apa saja, terutama yang berkaitan dengan kompetensi kalian yang kalian pilih dan kalian pelajari. Contoh ya yang mudah. Untuk alumni jurusan tata busana, karena selama 3 tahun sudah dibekali dengan keterampilan bidang busana, bisa saja membuka usaha dalam bidang jasa. Ya. Jadi ada produk, ada jasa. Ya. Untuk jasa, contoh alumni TITL itu lebih cenderung ke jasa ya, jasa berkaitan dengan bidang listrik. Untuk tata busana itu bisa jasa menjahit yang akhirnya akan menghasilkan produk. Ya. Apa? Produk hasil jahitannya. Nah, itu ya profil dari lulusan SMK. Nah, untuk menunjang semua itu, maka pembelajaran di luar sekolah itu juga perlu. Salah satunya apa? Yang pertama ada yang disebut dengan kunjungan industri. Jadi, siswa kelas 10 diberi kesempatan untuk mengunjungi industri. Untuk mengenal lebih dalam, lebih jauh tentang industri, terutama yang terkait ya, sebagai pasangan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan jurusannya. Cuman sayang sudah 2 tahun ini karena situasi pandemi kita tidak bisa melaksanakan kunjungan industri. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Selanjutnya di SMK juga ada kegiatan praktek kerja lapangan PKL. Di SMA tidak ada PKL ya. Apa? Kalian akan mengaplikasikan sambil belajar ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di bangku sekolah secara teoritis itu akan dipraktekkan di dunia kerja yang sebetulnya walaupun hanya praktek. Ya, misalnya untuk jurusan TKR ada yang di bengkel ya, mulai dari bengkel yang kelasnya bengkel rumahan sampai bengkel-bengkel resmi ya dari perusahaan-perusahaan yang otomotif yang besar ya. Misalnya Suzuki, kita sudah menjalin kerjasama MOU dengan Suzuki. Ya. Kemudian banyak lagi ya di German ya, kemudian di perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, itu salah satunya adalah menguji atau mengukur sejauh mana tingkat penyerapan teori yang sudah dipelajari yang sejalan dengan kondisi di lapangan. Nah, makanya di awal juga itu harus ada penyelarasan kurikulum ya. Nanti para kajur, para kaprog akan menyusun penyelarasan kurikulum. Sebetulnya di zaman sekarang ini apa saja sih yang diperlukan oleh industri, ilmu-ilmu apa saja? Supaya apa? Kalian setelah lulus itu ilmunya relevan dengan keadaan dunia industri. Contoh, di bidang manufacturing atau di bidang misalnya printing, percetakan, ya,
kita belajar yang namanya sablon misalnya ya. Sablon itu adalah suatu kegiatan ya untuk apa namanya menghiasi, menggambar sebuah media, misalnya baju ya, dipakai tulisan. Itu kan di sablon. Nah, sablon sekarang teknologinya sudah sangat pesat sekali. Kalau dulu masih manual ya, pakai screen, pakai cat, sekarang sudah bisa di-print langsung. Jadi kain itu sudah bisa di-print masuk ya. Nah, tentunya materi-materi ini harus diselaraskan, jangan sampai yang dipelajari materinya yang sudah jadul. Ketika kamu masuk ke dunia kerja, ternyata materi itu sudah ketinggalan. Nah, ini yang disebut dengan penyelarasan kurikulum. Ya, ada link and match dengan dunia industri. Ya. Baik. Kemudian selain itu, sesuai dengan amanat, kalau tidak salah Permen, bahwa Permen berapa lupa lagi, bahwa pendidikan kepramukaan itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di SMK. Ya, jadi kalian senang tidak senang wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Ini kalau suasananya sudah normal. Lanjut. Nah, tentunya setiap proses pembelajaran berujungnya kepada proses penilaian. Kan kalian tidak terus-menerus belajar ya. Tentunya di akhir waktu, paruh waktu ada pasti yang disebut dengan evaluasi atau penilaian. Seperti hanya di SD, SMP, bahwa penilaian itu meliputi 3 ya. Pertama, penilaian terhadap sikap, etika, ya, attitude. Ya. Kemudian pengetahuan, ya, ada kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif itu pengetahuan. Sejauh mana materi itu kamu pahami. Ya. Sejauh mana kamu bersikap baik, itu berhubungan dengan afektif. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting di SMK ini adalah keterampilan atau skill. Ya, psikomotor. Contoh, kemampuan mengelas, kemampuan menyolder, ya, kemampuan merakit. Nah, itu. Jadi ketiga aspek ini yang dijadikan dasar untuk penilaian. Apakah kalian memenuhi KKM, ya, ketuntasan minimal, nilai ketuntasan minimal, atau ada masih kurang. Nah, untuk jenis penilaian di SMK meliputi ada penilaian harian, ya. Kemudian ada ujian tengah semester. Jadi ini paruh waktu 3 bulan. Kemudian ujian akhir semester. Kemudian di akhir ada uji kompetensi keahlian. Nah, ini di SMA tidak ada. Jadi uji kom ini sangat vital ya. Terkait dengan penguasaan keterampilan yang dikuasai. Pengujinya ini kita menghadirkan dari pihak industri, ya, bekerja sama. Jadi yang uji untuk kegiatan uji kom itu adalah penguji dari pihak industri dan eksternal dan penguji dari internal Bapak Ibu guru. Ya, ini. Selanjutnya, karena kita sudah tidak ada ujian nasional, ya. Kalau ujian sekolah masih ada, ya. Sebagai penggantinya pemerintah meluncurkan apa yang disebut dengan AKM. Apa itu AKM? Nah, tentunya ini masih asing ya di telinga kalian. Yang kalian ketahui kan UN, US ya, itu UKK. Nah, ini ada AKM. Apa itu AKM? Sepintas saja. AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Sekali lagi, AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi kompetensi minimum yang akan diukur. Nah, ini sebagai alternatif dihapuskannya UN. Asesmen nasional ya sebagai pengganti UN ini terdiri dari 3 ya. Tadi 1 AKM, yang kedua
survei karakter. Kenapa ini karakter ini selalu dimunculkan? Karena pemerintah mulai menyadari ya betapa ada ketimpangan di antara siswa ini, terutama generasi-generasi sekarang, terhadap masalah karakter. Sehingga muncullah krisis karakter. Mencetak orang pintar itu gampang ya. Tinggal belajar, bahkan belajar juga bisa sendiri, bisa pakai Google. Tetapi menjadi pribadi yang santun, jujur, bertanggung jawab, itu sulit. Nah, makanya pemerintah menyadari betapa bahwa seorang itu tidak cukup pintar, tetapi harus memiliki sikap, etika, perilaku, moral, akhlak yang baik. Makanya ada ya survei karakter. Yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Ya. Nah, jadi materi AKM ini, ya, asesmen kompetensi minimum ini terdiri dua ya. Nanti AKM ini akan dilaksanakan di kelas 11. Apa saja? Yang pertama meliputi kegiatan literasi. Kamu sering dengar ya istilah literasi, gerakan literasi sampai didengung-dengungkan. Apa literasi itu? Apakah cukup hanya membaca? Nah, literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Membaca itu adalah bagian dari literasi. Tetapi yang terpenting adalah literasi itu juga melatih kemampuan siswa untuk menganalisis dari apa yang sudah dia baca. Ya. Kemudian materi kedua AKM adalah numerasi. Kalau tadi literasi berhubungan dengan baca, membaca, karena dasar ilmu itu adalah menghitung dan membaca. Sedangkan numerasi itu berkaitan dengan angka, ya, atau hitung-hitungan. Makanya dasar ilmu dari awal, akar ilmu itu adalah berhitung dan membaca. Maka ketika kamu masuk TK, yang pertama diajarkan apa? Ya membaca, berhitung, ya. Nah, jadi dibuat seperti itu, sederhana AKM itu sebagai pengganti dari UN yang selama ini menjadi sesuatu yang banyak menimbulkan kegaduhan ya, kontroversi. Apakah dengan UN seseorang itu bisa diukur kelulusannya? Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, setiap akhir tahun tentunya kalian pasti mengalami proses naik kelas atau tidak naik kelas. Ya. Ini di awal sengaja ditampilkan biar kalian betul-betul mengetahui supaya bisa mempersiapkan diri. Apakah peserta didik itu dinyatakan bisa naik kelas atau tidak? Bukan hanya naik kelas ya, sebetulnya di akhir tahun ada kelulusan. Nah, sementara naik kelas dulu. Peserta dinyatakan naik kelas apabila, nah ini perhatikan, ya, dari sekian mata pelajaran apabila ada 2 mata pelajaran tidak lebih dari 2. Bagaimana kalau 3 ya? 3 kan lebih dari 2. Yang nilainya di bawah KKM selama 2 semester berturut-turut. Maka itu dipertimbangkan untuk tidak naik kelas. Yang kedua, memiliki sikap baik, ya. Yang ketiga, kehadiran. Ya, jadi kehadirannya itu harus di antara 80 sampai 90%. Dan yang keempat, ada nilai ekstrakurikuler, ya. Ibu pembawa acara masih ada waktu sebentar ya. Baik, kita lanjut. Anak-anak sekalian, sampai di sana ya materi awal berkaitan dengan pengenalan kurikulum. Selanjutnya, karena situasi kondisi kita tidak dalam keadaan normal, sudah hampir 1,5 tahun ini, maka semua sekolah, semua lembaga pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, perguruan tinggi, semua melaksanakan kegiatan pembelajaran non tatap muka. Istilahnya banyak ya, walaupun sebetulnya memiliki definisi masing-masing. Ada pembelajaran daring, ada BDR, belajar dari rumah,
ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Ada istilah nanti AKM dan segala macam, ya. Itu. Nah, mari kita lihat tayangan infografis yang Bapak coba tayang, diambil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menganalisis data pelaksanaan survei BDR yang selama ini sudah berjalan. Data pertama dari jumlah, ya. Ini kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan survei terhadap 95.279 responden. Kebanyakannya yang di survei ini adalah perempuan, ya, sebanyak hampir 70% dan laki-laki 31%. Selanjutnya. Nah, dari survei tersebut, ya, ini ternyata ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, ya, hampir 90%, ini 91% menggunakan media WhatsApp. Telepon 3,3%, SMS 4%, dan aplikasi lainnya termasuk platform baik yang gratis maupun berbayar itu hanya sekitar 1,8%, kecil sekali, ya. Tuh. Kemudian hambatan yang dialami peserta didik selama BDR. Hampir 60% merasa bosan, ya. Kalian juga pasti bosan, ya. Tapi sekarang jangan bosan dulu karena tidak lama. Kemudian apa? 56,50% sulit berkomunikasi. Jadi artinya tidak bisa komunikasi dua arah, hanya satu arah. Seperti sekarang ini Bapak kan ceramah, kalian diam saja, ya. Ini kan satu arah. Selanjutnya kendala-kendala lainnya juga terkait dengan masalah fasilitas, jaringan, ya, itu. Dan ada juga sulit konsentrasi dan sulit memahami materi, ya. Nah, ini data masalah yang dihadapi siswa dan orang tua. Jadi dihadapi oleh kalian, ya, selama pengalaman kemarin. Nah, ini jadi bahan pertimbangan untuk kurikulum khususnya di SMK 1 Rancaikek untuk merencanakan pembelajaran ke depan. Kesimpulannya dari analisis tersebut, coba klik ini. Nah, kesimpulannya bahwa pembelajaran selama BDR untuk orang tua, ya, juga ini orang tua akhirnya ikut untuk terjun, ya. Bahkan tidak jarang menghandle tugas-tugas anak. Ini materi terlalu sulit, ya. Artinya kadang-kadang memang Bapak Ibu guru menyampaikan materi tidak berpikir dalam kondisi normal, ya. Disampaikannya materi normal. Padahal jauh-jauh hari sudah ditekankan bahwa untuk KKM pun itu bisa diturunkan, ya. Artinya tingkat kesulitan dari materi itu bisa diturunkan. Secara sederhananya materi itu bisa disederhanakan. Kemudian ini terbebani kuota internet. Terbukti, ya, hari ini yang ikut Zoom, saya ingin ada laporannya dari panitia dan juga pembawa acara berapa ya partisipan hari ini. Ada 164, ya. Itu hanya setengahnya. Ini menunjukkan betapa ada masalah nih, ya. Kemudian peserta didik sulit memahami tugas dari guru, bosan, kurang konsentrasi. Kemudian menyukai pembelajaran kontekstual, jadi pembelajaran yang real, ya, yang lebih dirasakan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa juga kemampuan belajar itu hanya maksimal 4 jam, ini berdasarkan survei. Jadi kalau dari jam 7 itu paling hanya sampai jam 11, ya. Baik, dilanjut. Nah, pembelajaran di masa pandemi, ya, itu banyak sekali platform, ya, atau wadah, ya, fasilitas yang bisa digunakan. Mulai dari yang gratisan, berbayar, ya, itu seperti Google Classroom,
e-learning, Edmodo, Microsoft Team ya. Kemudian yang berbayar ada ya, yang iklannya super gencar itu dengan brand ambassador-nya dari para artis, yaitu Ruang Guru. Bagi yang punya uang mungkin bisa memilih itu. Bagi orang tuanya yang tidak mau repot dan memiliki uang, ya sudah berlangganan saja Ruang Guru 600.000 itu per tahun ya. Sudah bisa anak belajar anteng. Fiver, kelas pintar, rumah belajar dan lain-lain. Bagaimana hanya di kita di SMK 1 Ranca Ekek ya. Anak-anakku sekalian, jadi untuk kebijakan penggunaan platform atau aplikasi yang bisa dilaksanakan di SMK 1 Ranca Ekek, nanti tim pengembang IT kurikulum sedang merumuskan kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan sehingga optimal ya. Tetapi bagi kalian siswa, apapun media itu bisa dijadikan sumber belajar. Ya. Yang terpenting intinya apakah kalian komitmen mau belajar atau tidak. Ya. Contoh, ketika kamu pegang HP itu harus komitmen. Ketika menyalakan kuota harus komitmen untuk tujuannya digunakan belajar. Yang jadi masalah, nah ini godaan ya. Ketika pegang HP belajar, tapi belajarnya hanya berapa menit. Selanjutnya lebih banyaknya apa? Ngobrol, chatting, lihat YouTube. Ini luar biasa ya. Hati-hati. Jadi HP itu adalah sebuah benda ya yang bisa kamu gunakan untuk kebaikan, yang bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kalian sudah besar, sudah bisa memilah-milih mana yang baik atau yang enggak ya. Baik, selanjutnya kita lihat jadwal pembelajaran masa pandemi. Kita susun jadwalnya disesuaikan dengan tadi ya, bahwa kemampuan belajar itu terbatas. Makanya kita batasi masa pembelajaran ini dari pukul 7:30 sampai dengan 11.30 atau nanti situasional. Kalau platform yang digunakan atau media yang digunakan, kemudian metode yang digunakan, itu nanti tergantung kemampuan, tergantung kesepakatan dari masing-masing guru. Tetapi kami dari kurikulum juga akan memfasilitasi, ya itu. Nanti jadwalnya akan di-share ya ke kalian. Oke, selanjutnya siapa sih yang akan mengajar kalian? Nah, ini kode jadwal pelajaran ya. Kode mata pelajaran khususnya yang produktif C1, C2, C3. Biar gampang ingetnya, ada AIJ, AKD, ASJ, DB, itu nanti ya. Lanjut. Nah, guru yang akan mengajar kalian di seluruh 5 kompetensi kalian ini sebanyak 58 guru ya. Ini daftar namanya. Nanti materinya bisa di-share biar kalian sudah mulai mengenal guru-guru tersebut. Lanjut. Oke, nah, ya. Jadi ada 58 guru. Nah, terakhir Bapak juga lampirkan kalender pendidikan ini perlu ya buat guru, buat kalian biar bisa mengetahui ketika kalian akan membuat sebuah perencanaan. Ya. Kapan libur, kapan tengah semester, kapan kenaikan kelas. Tolong ini disimpan, kalau perlu simpan di HP, bagi yang punya print, di print, tempel di depan meja belajar kalian, ini sebagai acuan kalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Ini kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk tahun pelajaran 2021-2022. Lanjut. Anak-anakku sekalian, tentunya materi ini tidak akan sempurna. Masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Nanti kita bertahap saja. Ya. Tetapi intinya, kesimpulannya, bahwa kalian harus sudah mulai di masa MPLS ini mengetahui hal-hal yang baru terkait dengan
lingkungan sekolah baru. Dari hal yang paling sederhana, ya, nama sekolah, jalan sekolah, alamat sekolah, jurusan, nama guru. Nah, ini tujuan utama dari MPLS ini, ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih merasa terikat, ada ikatan batin, chemistry dengan sekolah yang akan menjadi tempat rumah kedua kalian selama 3 tahun ini. Ya, Bapak berharap ini adalah pilihan terbaik kalian memilih SMK Satu Rancaikek sebagai sebuah pilihan terbaik. Mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, semangat, jaga kondisi kesehatan, tidak lupa senantiasa meningkatkan keimanan serta meningkatkan ibadah kita, sisipkan selalu doa-doa kita untuk kebaikan, khususnya semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Pak Haji Dudin Imaduddin yang telah menyampaikan terkait dengan kebijakan kurikulum di SMK Negeri 1 Rancaikek. Anak-anak Ibu yang masih semangat, super hebat nih. Alhamdulillah 2 kegiatan sudah terlaksana. Nah, karena tadi banyak yang chat katanya HP-nya lowbat, terus kuotanya ada yang habis. Ya, waktu sekarang itu adalah waktunya istirahat, ya. Jadi kalian silakan bisa keluar dulu dari Zoom, nanti masuk lagi jam 10.15. Untuk apa istirahat ini? Untuk mengerjakan tugas mandiri, yaitu pengisian jurnal, materi ke-1 dan materi ke-2. Jadi supaya tidak menumpuk. Ya, supaya tidak menumpuk. Terus jangan lupa isi absensinya. Linknya sudah ada di grup kalian. Ya, yang terakhir yang Ibu kirim itu link absensinya. Bisa dimengerti? Oke. Coba sebelum keluar, Ibu pingin kalian semua, Pak Teguh dibuka dulu semuanya. Ya, coba semuanya. Kalau bisa burungnya. Dah, burung. Hebat, anak-anak hebat. Anak-anak hebat aja naon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Anak-anak hebat. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Yang belum sarapan silakan. Alhamdulillah. Saya belum mandi, Bu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Makan saya belum mandi. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
pada Pak Dik masih hadir. Iya, Pak Teguh, gimana? Katanya untuk istirahat dulu. Apakah Zoom-nya mau di-end atau dibiarkan saja, Pak? Zoom-nya dibiarkan saja ya. Oh, oke. Untuk para siswa yang biar menghemat kuota, silahkan di pojok atas kanan untuk HP ada tekan lift untuk keluar. Jika kalian pakai komputer, ada di pojok kanan bawah. Ini untuk menghemat kuota kalian ya. Terima kasih.